Jemaat sekalian, sebelum kita memulai mesbah doa kita, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat kehidupan yang Tuhan berikan dan pemeliharaan-Mu sampai pada hari ini. Kami juga bersyukur malam hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti mesbah doa ini. Tuhan, kami memohon biarlah kiranya Tuhan yang bertahta di atas mesbah doa ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan Tuhan pimpin kami sehingga kami bisa memperkenan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari jemaat sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh mengerti tentang keselamatan kami. Kami memohon biarlah kiranya firman bekerja dan Tuhan memakai hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, tentu kita semua paham dengan sebuah hal sederhana ini. Ketika kita mau membuat sebuah bangunan yang kokoh, kita ingin membuat sebuah bangunan yang tinggi menjulang ke atas, kita memerlukan fondasi yang kuat dan menancap dalam ke bumi. Saudara-saudara sekalian, memiliki sebuah fondasi yang kokoh itu sangat penting di dalam semua hal ataupun aspek kehidupan. Contoh saudara-saudara sekalian, di dalam hal mendidik anak, di dalam belajar ataupun ingin memiliki sebuah skill tertentu di dalam musik, di dalam olahraga ataupun di dalam bela diri, saudara. Yang pasti ditekankan oleh pelatih adalah dasar, basic, fondasi. Tanpa fondasi yang matang dan kokoh, tidak mungkin pembelajaran selanjutnya ataupun perkembangan selanjutnya bisa maksimal. Nah, saudara-saudari sekalian, di dalam hal rohani, prinsip yang sama juga demikian.
tanpa fondasi iman yang kokoh, tanpa kita memahami di dalam pikiran kami, di dalam pikiran kita, dan tanpa memahami dengan sungguh-sungguh di dalam hati kita tentang fondasi yang kokoh ini, kita tidak mungkin bertumbuh di dalam hal rohani secara maksimal. Bahkan mungkin saudara-saudara, ketika kita menghadapi pergumulan ataupun masalah di dalam hidup kita bisa runtuh bangunan rohaninya. Nah saudara-saudari sekalian, tema mesbah doa kita pada hari ini berjudul, Paham keselamatanmu membentuk arah hidupmu. Dan bahkan bukan saja membentuk arah hidup kita, tetapi menentukan kekekalan kita. Nah saudara-saudari sekalian, ada beberapa ayat yang akan menjadi dasar daripada perenungan kita pada malam hari ini. Yang pertama diambil daripada Kisah Para Rasul 4. Kisah Para Rasul 4, ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakannya buat saudara-saudari sekalian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Satu bagian lagi firman Tuhan terambil daripada 1 Korintus pasalnya yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 10b dan ayat yang ke-11. Berkata demikian. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dan satu bagian yang terakhir firman Tuhan terambil daripada kitab Efesus. Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat. Berkata demikian. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah saudara-saudari sekalian, ada 3 hal, ada 3 prinsip yang harus kita pegang dan kita resapi juga di dalam hati kita tentang apa itu keselamatan kita. Yang pertama saudara-saudara sekalian, keselamatan kita itu tidak tergantung kepada berapa banyak perbuatan baik yang kita lakukan. Keselamatan kita hanya tergantung kepada karya dan diri Yesus Kristus sendiri. Hal yang kedua saudara-saudara sekalian, keselamatan bukan karena kita memilih untuk diselamatkan Tuhan. Tetapi yang benar adalah kita selamat karena Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dan hal yang ketiga saudara-saudara sekalian, keselamatan itu berarti berbicara bahwa kita hari lepas hari makin dikuduskan Tuhan. Dan ketika kita dikuduskan berarti kita berbicara kita tinggal di dalam Yesus Kristus. Berarti hari lepas hari seharusnya relasi kita secara pribadi dengan Tuhan Yesus makin hari makin dekat. Kita akan membahasnya satu persatu saudara-saudara sekalian. Banyak jemaat Tuhan ketika ditanya misalnya begini ya, bagaimana Pak atau Bu, kalau misalnya hari ini mati, yakin gak masuk surga? Dan banyak yang menjawab demikian. Waduh, saya kalau ditanya begini saya juga bingung. Karena saya merasa masih belum terlalu baik hari ini. Kalau saya belum terlalu baik hari ini, saya takut Tuhan tidak mau menerima saya. Nah saudara-saudara, ini adalah sebuah kesalahan di dalam kita memahami konsep keselamatan kita. Kita selalu berpikir bahwa keselamatan itu adalah kita percaya Tuhan Yesus plus perbuatan baik kita. Padahal realitanya di Alkitab dikatakan kepada kita bahwa tidak ada nama lain yang diberikan kuasa kepadanya untuk menyelamatkan kita. Dan Alkitab juga menyatakan kepada kita dengan jelas bahwa keselamatan kita hanya tergantung apa yang sudah diperbuat Tuhan Yesus di atas kayu salib buat kita.
Jadi tidak perlu diembel-embeli dengan berapa banyak perbuatan baik yang harus kita kumpulkan atau kita tabung untuk kita serahkan kepada Tuhan sehingga kita bisa memperoleh kunci untuk masuk ke dalam pintu surga. Saudara-saudara sekalian, realitanya banyak orang tidak cukup yakin dengan kebenaran ini. Kita ambil sebuah ilustrasi saudara-saudari sekalian. Kalau kita melihat di dalam ruangan pengadilan, ada seorang terdakwa, dia akan dijatuhi hukuman mati. Lalu sebentar lagi sang hakim akan menjatuhi dia hukuman mati, saudara-saudara sekalian. Dia tidak memiliki kesempatan lagi untuk mengumpulkan perbuatan baik ataupun membersihkan nama baiknya. Dia pasti akan mati. Tetapi tiba-tiba, saudara-saudara sekalian, presiden telepon. Lalu presiden bilang, saya akan memberikan kepada dia amnesti sesuai dengan hak saya sebagai seorang presiden. Maka saudara-saudari sekalian, sang terdakwa itu akan dibebaskan, akan dibenarkan, bukan tergantung berapa banyak perbuatan baik yang sudah dia lakukan untuk membayar perbuatan jahat dia. Tetapi hanya tergantung sepenuhnya kepada kuasa daripada presiden tersebut. Nah saudara-saudari sekalian, begitu juga dengan keselamatan kita. Keselamatan kita sepenuhnya tergantung kepada karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Lalu mungkin ada orang yang akan bertanya, loh kalau gitu kita nggak usah berbuat baik saja dong. Kita ya udah tergantung aja kepada Tuhan Yesus saja. Tidak demikian saudara-saudara sekalian. Kita melakukan perbuatan baik bukan untuk membayar kepada Tuhan. Tetapi kita melakukan perbuatan baik adalah karena kita mengucap syukur karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi diri kita. Nah saudara-saudara sekalian, itu adalah prinsip yang pertama, bahwa kita perlu melepaskan atau menyingkirkan pikiran-pikiran lainnya itu. Bahwa kita tidak perlu mengandalkan perbuatan baik kita untuk selamat. Kita tidak perlu takut kalau kita misal pada hari ini misalnya mati. Waduh saya hari ini belum terlalu baik. Itu tidak akan menghalangi saudara-saudara yang telah percaya dalam Tuhan Yesus untuk tetap selamat. Nah saudara-saudara, itu prinsip yang pertama. Keselamatan kita tergantung kepada Tuhan Yesus dan karyanya di atas kayu salib. Hal yang kedua saudara-saudari sekalian, kita selamat bukan karena kita yang memilih untuk diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi kita selamat karena Tuhan yang telah memilih kita. Jadi jangan saudara-saudara menjadi bimbang ataupun khawatir. Loh, wah kalau hari ini saya memilih untuk selamat, memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau misalnya besok saya mengalami pergumulan, lalu saya bimbang, saya kecewa sama Tuhan, lalu saya meninggalkan Tuhan, berarti waktu itu saya tidak diselamatkan Tuhan dong. Tidak demikian saudara-saudari sekalian. Sekali dipilih oleh Tuhan, maka selamanya kita akan selamat saudara-saudara. Di dalam kitab Efesus tadi dikatakan bahwa sebab di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Allah sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ilustrasinya begini saudara-saudara sekalian. Kalau kita ingin memiliki sebuah bangunan yang menjulang tinggi ke langit, maka kita membutuhkan sebuah fondasi untuk bangunan tersebut menancap jauh ke dalam bumi. Jika kita ingin memiliki keselamatan yang menjulang sampai kepada kekekalan, maka kita juga memerlukan fondasi yang menancap jauh sampai ke dalam kekekalan. Itulah yang dikerjakan Tuhan bagi kita orang yang diselamatkan olehnya. Bukan kita yang memilih dia, tetapi dialah yang memilih kita. Bahkan sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan, saudara-saudara sekalian. Kita seringkali melihat kenyataan di dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang sudah lama ikut Tuhan, sudah lama bergereja, sudah lama melayani, tiba-tiba terhilang.
Bagaimana apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Mereka seringkali komplain begini, saudara. Saya sudah percaya sama Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus tidak menolong saya, tidak memberkati saya, tidak memberikan saya berkat dan lain sebagainya. Saya kecewa sama dia. Dan banyak alasan-alasan lainnya, saudara-saudara sekalian. Karena orang-orang yang demikian, saudara-saudara, berpikir bahwa dirinya lah yang memilih Tuhan. Bahwa dialah yang merasa memiliki sebuah kuasa untuk percaya kepada Tuhan. Dan setelah dia percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak memberikan sebuah berkat balik kepada dirinya sehingga dia merasa kecewa. Dan pada akhirnya ketika goncangan iman itu datang, dia meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, tidak demikian sesungguhnya. Ketika seseorang di dalam masa-masa awal dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia secara sederhana, di dalam hati dan pikirannya yang sederhana, dia merasa, aku rindu untuk percaya kepada Tuhan. Aku rindu untuk memilih Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat aku. Karena aku merasakan kasih-Mu. Saya teringat, saudara-saudari sekalian, ada satu kali di dalam satu bagian firman Tuhan juga berkata mirip seperti demikian. Yaitu perkataan Rasul Petrus kepada Tuhan Yesus. Guru, kemana lagi kami harus pergi? Engkau adalah firman yang hidup. Dan kami sudah percaya kepada Engkau. Saudara-saudara sekalian, kata-kata itu begitu menggema di dalam pikiran saya. Dan kami sudah percaya kepadamu. Kenyataannya saudara-saudara sekalian, ketika Petrus berkata demikian, di masa selanjutnya dia mengalami goncangan iman dan tantangan iman. Dia menjadi berbohong dan mengingkari imannya. Dia mengatakan dia tidak mengenal Yesus. Fast forward, Yesus bangkit. Yesus mencari dia kembali di pinggir laut. Lalu berkata kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sekali. Dua kali. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan yang kali ketiga, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus menangis. Petrus menjawab, Guru, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tetapi ketika kita membaca ayat itu, kita menyadari bahwa Petrus sesungguhnya tahu bahwa bukan dirinya lah yang memilih untuk percaya kepada Yesus, bukan dirinya lah yang memilih untuk mengasihi Yesus. Tetapi dia bisa mengasihi Yesus karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu memilih dia dan mengasihi dia. Dan bahkan datang kepada dia. Ketika kita terus belajar di dalam kerohanian kita, bertumbuh di dalam kerohanian kita, kita akan menyadari bahwa sesungguhnya bukan kita yang memilih Tuhan. Tetapi Tuhan yang datang kepada diri kita terlebih dahulu dan memilih kita. Menyelamatkan kita sebelum dunia belum dijadikan. Dan itu adalah anugerah yang besar bagi kita saudara-saudara. Ini adalah jaminan fondasi yang kuat bagi kita. Karena kita tidak perlu takut kehilangan keselamatan kita. Karena dialah Allah yang setia yang memilih kita. Jadi sekalipun kita banyak pelanggaran, ada banyak kelemahan, belum sempurna. Itu tidak akan menihilkan jaminan keselamatan yang kita punya di dalam Dia. Orang-orang yang memiliki damai sejahtera seperti demikian saudara-saudara. Barulah orang-orang Kristen yang bisa bertumbuh dengan lebih maksimal di dalam kehidupan rohani dia. Dan bahkan bisa dipakai Tuhan lebih lagi di dalam kehidupan rohani dia. Tetapi ada hal yang ketiga saudara-saudara sekalian terkait dengan konsep keselamatan ini. Yang ketiga adalah kita itu dipilih di dalam Tuhan Yesus untuk menjadi kudus dan tak bercacat di hadapannya, saudara. Ada dua hal yang terkait dengan hal ini, saudara.
Kita itu dipilih di dalam Tuhan Yesus untuk menjadi kudus dan tak bercacat. Kita dipilih di dalam Tuhan Yesus. Artinya saudara-saudara, orang yang diselamatkan seharusnya dia hari lepas hari tinggal di dalam Tuhan Yesus. Hari lepas hari relasinya makin dekat dengan Tuhan Yesus. Sesuatu hal yang sebenarnya membingungkan bagi saya adalah begini saudara. Ada begitu banyak orang Kristen sudah percaya Tuhan Yesus begitu lama. Tetapi relasi dia dengan Tuhan Yesus hari lepas hari tidak makin hari makin dekat saudara. Begitu saja dan bahkan mungkin mendingin. Bagaimana mungkin dia bisa bilang saya sudah percaya dan diselamatkan di dalam Tuhan Yesus. Kalau relasinya sama Tuhan tidak makin hari makin hangat saudara. Tidak makin hari makin dekat. Tidak mungkin hal seperti demikian itu terjadi saudara. Ini adalah sebuah warning bagi kita semua. Kalau betul kamu diselamatkan di dalam Tuhan Yesus, maka seharusnya ada sebuah hubungan personal antara kita dengan Dia. Dan hal yang terkait yang kedua dengan prinsip yang nomor ketiga ini adalah kita dipilih di dalam Tuhan Yesus untuk makin hari makin kudus saudara-saudara. Memang untuk menjadi orang yang baik, orang yang berkarakter oke, bahkan memiliki kesaksian hidup yang kudus, saudara. Itu tidak mudah. Itu adalah perjuangan yang panjang sekali seumur hidup. Bahkan mungkin sampai kita meninggal pun kita belum perfect. Tetapi saudara-saudara sekalian, seharusnya ketika kita diselamatkan di dalam Tuhan Yesus, ada pergerakan, ada perubahan saudara, sedikit banyak. Kita berjalan untuk makin hari, makin kudus, makin benar saudara, makin baik. Kalau kita sudah menjadi orang Kristen demikian panjang saudara, tetapi tabiat kita, kesaksian hidup kita bukan makin hari makin baik, tetapi makin hari makin buruk saudara. Itu adalah sebuah tanda tanya besar bagi kita semua. Benarkah kamu sudah diselamatkan? Kalau perilaku kamu bukannya makin kudus, tetapi makin kudis, saudara-saudara. Paham keselamatanmu membentuk arah hidupmu. Saya tidak bisa berpanjang lebar di dalam hal ini, saudara. Tetapi ketika saudara-saudara melihat 3 poin tadi, saudara-saudara bisa mengevaluasi diri Anda dan juga memeriksa, betulkah saya adalah orang yang sudah tinggal di dalam Tuhan Yesus? Betulkah saya adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan? Hal ini penting saudara-saudara untuk masa depan kerohanian Anda. Kiranya perenungan kita pada malam hari ini memberkati kita semua dan juga menegur kita bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari jemaat sekalian kita juga bersama-sama menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Yang pertama kita berdoa agar Tuhan membuka hati dan pikiran kita, sehingga bisa betul-betul mengerti dan mengimani tentang jaminan keselamatan yang teguh di dalam Tuhan Yesus, seperti yang sudah kita dengar di dalam perenungan tadi, agar kita tidak lagi goyah di dalam dasar iman yang penting dan utama ini. Hal yang kedua, kita berdoa agar Tuhan menganugerahkan setiap kita agar makin hari makin rindu untuk berelasi dengan Tuhan Yesus. Dan kita berelasi dengannya melalui perenungan firman Tuhan setiap hari.
Yang ketiga, kita berdoa untuk jemaat kita yang sedang berada di dalam kondisi sakit dan lemah tubuh, agar Tuhan memulihkan mereka. Kita juga berdoa untuk jemaat yang sedang di dalam pergumulan ekonomi, agar Tuhan terus memelihara kehidupan dan mencukupkan mereka. Kita juga berdoa untuk jemaat yang masih berduka karena pandemi ini. Kiranya Tuhan menguatkan mereka selalu. Yang terakhir, kita berdoa agar pelayanan di gereja ini semakin berguna untuk Tuhan, berguna untuk jemaat, dan berguna untuk orang yang belum percaya. Agar gereja ini mendidik jemaat untuk menjadi murid Kristus. Juga agar Injil diberitakan dengan benar dan jelas dari gereja ini. Dan gereja kita memberikan kesaksian hidup yang memuliakan Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Tuhan, kami mengucap syukur kami memiliki Tuhan yang baik, yang berkenan mendengarkan doa-doa permohonan kami. Kami percaya Tuhan tahu apa yang betul-betul kami perlukan, apa yang betul-betul gereja kami perlukan. Biarlah kiranya sesuai dengan waktu dan rencana-Mu ya Tuhan, setiap permohonan kami digenapkan oleh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari jemaat sekalian kita menutup mezbah doa kita.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat mesbah doa pada malam hari ini. Kami bersyukur kami boleh memuji Tuhan, boleh menaikkan doa-doa kami, dan kami boleh mendengarkan sedikit renungan. Kiranya semua hal ini memperkuat iman dan kerohanian kami. Tetapi yang terutama Tuhan boleh dipermuliakan dan Tuhan berkenan atas ibadah kami. Kami mau berpisah Tuhan, tapi kiranya Tuhan terus memimpin dan menyertai kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mesbah doa kita telah selesai. Silahkan jemaat sekalian bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.